Mitra bisnis, Menteri BUMN Erick Thohir resmi terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Erick Thohir menyatakan dirinya akan menyepakati banyak hal bersama seluruh pemangku kepentingan sepak bola. Antara lain menyusun blueprint jangka pendek serta berencana bertemu dengan FIFA untuk menyepakati penawaran dan langkah-langkah dalam menggelar pertandingan sepak bola sesuai rule of game. Apa harapan serta masukan Anda kepada Ketua Umum PSSI yang baru, Mitra Bisnis? 633-9160, 633-9160. Berarti Erick merangkap dua jabatan ya? Nah, kan berarti istilah kata orang tua nggak ada akal, orotan penjadi dong ya. Begini, kalau saya punya pandangan ya, Erick Thohir ya saya sih nggak bilang bisa sukses, nggak sukses, kita nggak tahu, tergantung cara kerjanya. Cuma kalau memang kita mau majukan persepak bola kita, soal olahraga kan persahabatan kan, mau dalam negeri luar negeri kan nggak ada masalah kan, mau kalah menang. Ya cuma kita kalau mau majukan sepak bola kita harus tidak bisa pakai pemain luar atau pelatih luar. Masa bangsa kita 200 juta tapi nggak ada 11 orang, 12 orang ya nggak? Berarti kalah dong. Kalau kita masih pakai bangsa lain kan, berarti kita tidak menjaga harga diri kita dong, bahwa kita bangsa itu harus bisa. Ya nggak? Nah, kita ada cara kerjanya. Kalau masih pakai bangsa istilahnya pelatih atau pemain asing, ya saya sih pesimis. Ya nggak? Berarti kita nggak bisa maju. Ya kita doa aja gimana cara kerja. Ya terima kasih. Ya kalau ini sih maksudnya mungkin dari saya itu saat ini kan di Indonesia itu sepak bola itu kan sangat digandrungi ya. Mungkin ya, untuk ke depan bukan hanya bakat yang diperhatikan, tetapi juga tekad. Seperti misalkan perhatikan di bagian orang-orang Indonesia bagian timur itu, mereka tekad itu sepertinya kuat-kuat ya, secara fisik juga dan mental. Mungkin bisa lebih banyak dilibatkan di dalam PSSI gitu, supaya kita bisa memiliki sepak bola yang lebih baik gitu, bisa bersaing di kancah dunia gitu. Itu aja sih. Ya harapannya tentu yang baik-baik ya, yang tolak ukur yang bisa diukur lah, peringkat FIFA naik gitu loh. Cuma kan itu kan terlalu mudah lah untuk dijadikan target ya. Sebenarnya yang ada lebih penting itu adalah melihat kasus Kanjuruhan itu ya, itu menata itu para penontonnya gitu loh. Jadi kita kalau mau maju itu maju semua, jadi jangan pemainnya maju gitu, juga diharapkan tuh penontonnya juga maju juga gitu loh. Jadi peradaban manusia itu peradaban atau kemajuan budaya suatu bangsa ya, itu martabat, harkat dan martabat tuh bisa dilihat daripada kedisiplinan masyarakatnya, dari mereka nonton sepak bola sampah yang ditinggalkan dan lain-lain. Kita contohnya bangsa Jepang ya. Jadi itu mungkin nggak perlu peringkat gimana-gimana. Yang penting jangan kejadian kayak kemarin aja, itu udah suatu prestasi sih saya bilang ya. Jadi itu dulu deh yang sederhana. Jadi menata pemain, menata penonton juga gitu loh. Makasih. Saya mau usul mungkin dengan cara ini bisa dicoba gitu ya, biar sepak bola Indonesia itu ada perubahan gitu. Jadi tim PSSI itu harus memilih pemain-pemainnya itu seleksi yang tinggi-tinggi dulu. Seleksi yang tinggi-tinggi dulu, yang bagus-bagus, fisiknya kuat. Nah, setelah itu baru dikontrak tahu berapa, 3 tahun atau 5 tahun gitu kan. Nah itu dia seperti diperlakukan seperti pekerja atau karyawan pada umumnya gitu. Jadi kerja sehari 8 jam, seminggu 40 jam gitu kan. Ya kerjanya main sepak bola gitu. Terus begitu ya, saya yakin kalau setahun 2 tahun latihan begitu, saya yakin ada hasilnya gitu. Jadi sekarang pembantunya presiden jadi ketua PSSI ini, rangkap jabatannya masih berjalan terus semuanya. Jadi kembali lagi kita sebagai rakyat jelata hanya melihat saja lah, jangan mentang-mentang pembantu presiden mereka kepilih, nggak tahu hasilnya nanti. Kita lihat nanti hasilnya gimana, makin maju atau makin mundur. Itu saja, kita hanya melihat saja sebagai rakyat jelata. Mereka yang membolak-balikan semuanya itu. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum.
harapan saya ialah bahwa Pak Thohir bisa membawa PSSI ini menjadi PSSI yang benar. Nah, caranya adalah satu, merombak semua susunan daripada PSSI yang lama. Jangan sampai ada pengurus PSSI yang lama masuk ke dalam kepengurusan PSSI yang baru. Kedua, binalah dan berilah gizi yang cukup kepada para pemain. Jangan dikorupsi soal gizi atau soal uang makan. Ketiga, binalah atlet-atlet kita bermain secara teknik yang benar, dan mulailah dari perkumpulan yang kecil dibina dan diberikan uang atau dana untuk membina mereka. Itu saja, terima kasih. Saya berharap sih dengan ada Pak Erik yang udah punya track record yang bagus di mengelola dan mempunyai klub-klub internasional ya. Saya berharap ya Indonesia bisa dikasih best practice, best practice-nya, dan juga bisa memberikan fasilitas training yang lebih luar biasa, lebih bagus gitu ya. Sehingga, dan yang paling penting juga memberantas korupsi sih. Jadi mafia-mafia game itu mungkin harus dibantai ya. Kalau ada terus di wasit atau di klub manajemen itu bakal merusak budaya sepak bola Indonesia. Kalau harapan saya sih ya Pak Erick Thohir terpilih tuh semoga sepak bola Indonesia tuh tambah jaya, tambah maju yang sebelum-sebelumnya. Karena kan selama ini kan kedengarannya ya di dalam sepak bola PSSI itu kan carut marut bagaimana lah gitu ya. Saya percaya kepada Pak Erick Thohir karena dia pun dulu bekas ketua di Inter Milan ya. Semoga yang berbau datang ke Indonesia gitu. Dia punya kesuksesan itu di Indonesia. Itu aja. Selamat kepada Bapak Erick Thohir. Saya harapannya begini, kalau bibit-bibit di Indonesia itu di sekolahin lah di Eropa, biar bibit kita itu berkualitas kelas dunia, bukan kelas suka rusuh gitu. Itu aja harapan saya. Terima kasih. Ya, saya pikir mungkin Pak Erick bisa lanjutin lebih baik daripada periode sebelumnya, karena yang kemarin ini kan memang sudah memberikan tanda-tanda ada kemajuan dibandingkan periode sebelumnya. Memang tidak pernah ada hasil ya. Jadi mungkin pengurus-pengurus lama yang sebelum periode kebablasan yang masih bertokoh itu baik dibabat semua aja, karena menurut saya ini memang pengurusnya yang orang-orang itu yang memang mengganggu sekali untuk kemajuan di Indonesia. Terima kasih. Jadi memang selamat ya buat PSSI, bukan hanya buat Pak Erik tapi buat seluruh bangsa Indonesia. Ini ada sebuah harapan. Saya sebagai masyarakat mengharapkan, pertama, saran Pak Lanyala itu betul ya. Kalau bisa pengurus PSSI saat ini, baik pengurus PSSI pusat, Pak Ketua, Pak Erik, sampai yang di kabupaten-kabupaten itu jangan pakai bajingan lawas itu gitu. Karena kalaupun dia merasa bisa cuci tangan, oknum-oknum ini, mereka tuh bagian masa kelam dari PSSI, prestasi PSSI 5 tahun terakhir. Jadi oleh karena itu layak untuk diganti. Sehingga apa? Sehingga tadi ada disarankan oleh Bapak penelpon, mari anak-anak kita yang puluhan juta di Indonesia ini cinta bola dan disekolahkan ke luar negeri. Ya percuma juga kita sekolahkan sepak bola kita ke luar negeri kalau sistem di dalamnya itu KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Karena barangkali tata kelola atau good corporate governance-nya PSSI itu kayak negara kita tahun 98 gitu. Masih KKN banget di dalamnya. Oleh karena itu, supaya memungkinkan anak-anak ini tumbuh kembang dengan baik, perlu sebuah ekosistem sepak bola yang modern, manajemen yang akuntabel. Nah, oleh karena itu Pak Erik, ketum yang orang lama itu juga nggak usah, itu juga bajingan lawas juga sebenarnya. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Pak Erick Thohir atas terpilihnya menjadi ketum PSSI periode 2003-2007. Pak Erick ini harus mulai membenahi apa yang ada sekarang di PSSI menurut saya. Pertama, kenapa tuh perhelatan Liga 2 dan 3 dihentikan? Karena ini bukti inkonsistensi pengelolaan sepak bola di tanah air. Nah, yang kedua, bulan Mei ini kita akan mengadakan atau menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Ada 6 stadion yang sudah menjadi
tempat untuk ajang perhelatan ini. Tapi patut disayangkan kenapa JIS yang sudah menjadi standar FIFA tidak ada di dalamnya. Itu sangat disayangkan menurut saya. Yang ketiga, untuk para supporter, kalau Anda benar-benar pecinta sepak bola, bersikaplah yang baik dan tidak anarkis. Cukup ada kejadian tragedi Kanjuruhan. Sekali lagi, selamat bekerja buat Pak Erick Thohir, karena beban tugas Bapak bertambah selain menjadi Menteri BUMN tentunya. Menurut saya sih, ya kalau luar negeri mungkin ada kamera ya, jadi dia bisa lihat offside atau gimana gitu loh. Jadi ada kadang kan wasit bisa salah ya, atau misalnya dibayar gitu ya. Ya takutnya kalau ada mafia-mafia kayak gitu bisa diatur lagi gitu pertandingan. Nah itu soal misalnya sanksi gitu, misalnya ada supporter yang misalnya merusuh atau apa, ya sebelumnya kalau dikasih tahu kalau merusuh ini tim kamu diskualifikasi gitu loh. Jadi istilahnya lebih bagus lah gitu peraturannya. Oke, Mas. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.